Hai teman-teman, di video kali ini aku akan cerita tentang sebuah kasus penculikan seorang anak yang bernama Jennifer, di mana Jennifer ini akhirnya bisa berhasil selamat dari kejadian mengerikan yang menimpanya ini. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita mulai. Pada usia 8 tahun, Jennifer diculik, dilecehkan juga ditinggalkan dalam keadaan sekarat oleh si penculik. Akan tetapi Jennifer berhasil bertahan hidup meskipun harus kehilangan kemampuan untuk bicara akibat luka fatal yang dideritanya. Tak hanya berhasil selamat, tapi ia juga mampu mengingat kejadian buruk yang telah menimpanya itu. Jennifer tinggal di kota Dickinson yang berada di Texas. Ia tinggal bersama ibunya yang merupakan ibu tunggal. Jennifer sangat takut akan gelap dan ia gak berani tidur sendiri. Jadi tiap malam ia tidur bersama ibunya. Akan tetapi pada tanggal 9 Agustus tahun 1990 pada pukul 2.30 pagi, ibunya Jennifer menyuruh Jennifer buat tidur di kamarnya sendiri. Soalnya ibunya harus bangun pagi keesokan harinya. Jennifer pun menuruti perkataan ibunya lalu pergi ke kamarnya. Dan ia pun membaca buku sampai ia ketiduran. Pagi harinya, ibunya ngeliat Jennifer kok gak ada di kamarnya. Tapi jendela kamar Jennifer tuh udah terbuka lebar. Ibunya nyari Jennifer kemana-mana tetapi gak ketemu. Ibunya Jennifer pun langsung menelpon polisi. Setelah polisi tiba, mereka langsung mencari Jennifer dan curiga bahwa ini bukan hanya kasus anak kabur. Pada hari yang sama, pada pukul 6.30 malam, polisi dapat telepon dari orang tua yang tinggal di daerah rumah Jennifer. Ia bilang kalau anak-anak tuh lagi main di sebuah kebun, lalu mereka tiba-tiba tersandung sesuatu. Mereka terkejut bahwa mereka menemukan Jennifer yang sedang terbaring lemas dan tubuhnya penuh dengan luka. Singkat cerita, Jennifer dibawa ke rumah sakit menggunakan helikopter. Kondisi Jennifer saat itu sangatlah parah. Di lehernya terdapat luka yang sangat lebar. Setelah sadar dari operasi, perilaku Jennifer jadi sangat berubah drastis. Dia jadi takut sama lelaki, ia juga takut terhadap dokter dan polisi lelaki yang membantu menangani kasusnya saat itu. Jennifer akan mulai panik dan menjadi sangat ketakutan ketika melihat lelaki. Namun secara perlahan, keadaannya menjadi membaik, dan dia bisa memberi informasi kepada polisi melalui tulisan tangan karena pada saat itu Jennifer belum bisa ngomong karena luka yang ada di lehernya. Ia bercerita bahwa ia ingat lagi tidur, terus waktu bangun dia lagi digendong sama orang asing. Ia coba teriak tetapi mulutnya ditutup sama orang tersebut. Orang tersebut bilang kalau dia adalah polisi, jadi dia gak usah takut. Lalu mereka masuk ke dalam mobil orang tersebut dan pergi. Untuk menenangkan Jennifer yang sedang ketakutan, si penculik berhenti di dekat sebuah sekolah dan bilang kalau ibunya Jennifer akan datang menjemput Jennifer saat matahari terbit nanti. Tetapi tidak lama kemudian, si penculik bilang kalau ibunya Jennifer tuh gak bisa jemput Jennifer. Lalu mereka pergi lagi dan berhenti di sebuah kebun. Saat itu Jennifer pun memberanikan diri dan bertanya kepada orang tersebut bahwa kalau emang polisi, di mana pistolnya? Di mana lencananya? Si penculik bilang, oh ada kok di belakang mobil. Karena pada saat itu Jennifer duduk di pangkuan si penculik. Saat Jennifer mau lihat ke kursi belakang buat ngecek apakah ada pistol atau lencana polisi, si penculik langsung melakukan perbuatan kejinya kepada Jennifer, yang bikin Jennifer langsung tidak sadarkan diri. Saat sadar, Jennifer sedang tanpa berbusana lagi diseret kakinya sama si penculik ke tengah kebun. Walau masih kecil, tapi Jennifer sangatlah pintar. Ia berpura-pura mati dan benar saja, si penculik tidak tahu kalau Jennifer sebenarnya masih hidup. Lalu si penculik pergi meninggalkan Jennifer sendirian. Saat matahari terbit, Jennifer bisa dengar kalau misalnya di daerah sekitaran kebun itu tuh ada anak-anak lagi main, ada suara anjing, tapi sayangnya ia nggak bisa buka mulut untuk minta tolong. Kemudian di rumah sakit, Jennifer bisa ingat ciri-ciri pelaku, seperti bekas luka di wajah pelaku, merek rokok milik pelaku, dan nama pelaku, yaitu Dennis. Perlahan-lahan Jennifer pun mulai bisa ngomong, keadaannya semakin membaik, ia pun bisa keluar dari rumah sakit dan mulai kembali bersekolah di tahun selanjutnya. Namun sayangnya meskipun Jennifer sudah pulih, polisi belum menemukan cukup bukti untuk menangkap pelaku. Hingga akhirnya Jennifer harus menunggu selama 18 tahun agar kasusnya itu dapat terpecahkan. Akhirnya ia bertemu dengan seorang detektif bernama Tim Cromie yang membantu Jennifer untuk ambil tes DNA dari baju Jennifer yang ditemukan di tempat kejadian. Jennifer harus menunggu selama setahun sampai akhirnya pada tanggal 22 September tahun 2009, lab DNA
mendapatkan informasi tentang penculik Jennifer. Dia adalah seorang pria bernama Dennis Earl Bradford. Ia berusia 39 tahun dari Arkansas yang baru keluar dari penjara karena kasus yang sama, yaitu penculikan. Dennis juga pernah dipenjara atas kasus pelecehan terhadap seorang wanita di sebuah bar. Ditemukan juga foto yang ada di SIM Dennis sama dengan sketsa wajah yang Jennifer ingat. Saat diinterogasi sama polisi tuh awalnya si Dennis itu nggak mau ngaku gitu kalau misalnya dia ada hubungannya, ada kaitannya dengan kasus penculikan si Jennifer. Cuman setelah akhirnya didesak sama polisi, dan polisi memberitahu Dennis kalau misalnya sebenarnya Jennifer tuh masih hidup gitu, karena kan si Dennis tuh belum tahu kalau misalnya Jennifer tuh masih hidup gitu. Sampai diinterogasi sama polisi pun Dennis tuh belum tahu kalau Jennifer masih hidup. Sampai akhirnya polisi ngasih tahu kalau misalnya Jennifer tuh masih hidup. Dennis pun akhirnya ngaku gitu. Sambil berurai air mata buayanya itu, si Dennis tuh nangis-nangis kalau misalnya dia tuh kaget gitu. Jennifer masih hidup, dia masih hidup gitu. Anak itu masih hidup. Polisi bilang, iya anak itu masih hidup gitu. Dan akhirnya ya ketahuan lah kalau misalnya si Dennis ini yang menculik Jennifer. Setelah kasusnya terpecahkan, Jennifer, ya walaupun harus menunggu selama berbelas-belas tahun lamanya, Jennifer mulai bangkit. Jennifer mulai aktif jadi pembicara di acara seminar-seminar. Dia ngasih motivasi kepada orang lain yang mengalami hal serupa seperti Jennifer. Dia memotivasi mereka supaya bisa speak up, supaya para korban ini tuh gak takut buat ngelapor sama polisi gitu. Ya walaupun Jennifer sendiri punya trauma gitu tentang kasus yang pernah ia alami, namun gak menghentikan dia buat menemukan cinta sejati gitu. Saat ini Jennifer sudah menikah dan dia sudah dikaruniai 2 orang anak, seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Oke teman-teman, segitu aja buat ceritanya hari ini. Mohon maaf kalau misalnya aku cerita lagi kayak terburu-buru gitu, soalnya tetangga lagi dangdutan, jadi aku takut kalau misalnya suaranya tembus ke sini, terus banyak suara burung juga, jadi ya mohon dimaklumi. Kita ketemu di cerita selanjutnya. Bye.